Gimana kabarnya? Iya, syukur baik Ibu. Bagaimana dengan Ibu juga? Alhamdulillah ya. Walaupun kemarin sempat sakit 1 minggu, sekarang pas pendampingan alhamdulillah bisa sehat. Ya, syukur Ibu. Bisa berkunjung Bu Edi. Oke, Bu Edi, kita akan melakukan pendampingan individu kelima, di mana tentang pemetaan sumber daya dan terkaitan tentang pencapaian dan loka karya 5 ya. Boleh mau langsung dimulai atau ada yang mau dibicarakan dulu? Silakan langsung aja Ibu. Oke ya, Bu Edi ya. Ada beberapa yang harus saya tanyakan ke Bu Edi. Pertama nih, apa saja nih proses yang sudah berjalan selama 1 bulan terakhir dan hal-hal apa saja yang dianggap oleh Ibu Edi ya sebagai CGP itu sebagai capaian selama 1 bulan tersebut. Selama 1 bulan setelah loka karya banyak hal yang sudah saya capai, baik itu pada diri saya sendiri, pada murid-murid saya maupun pada rekan sejawat. Nah, antara lain saya secara pribadi saya lebih percaya diri Bu, lebih banyak kegiatan positif yang bisa saya lakukan terhadap murid maupun kepada rekan-rekan saya sejawat. Kemudian juga perubahan sikap pola pikir anak-anak murid saya yang dulunya mungkin mereka seperti taat peraturan karena takut, tapi sekarang tumbuh kesadaran itu salah satunya. Ada kemajuan juga dari perilaku mereka ke arah yang semakin lebih baik lagi. Nah, sedangkan rekan-rekan sejawat saya semakin welcome, kemudian mereka banyak terbuka, mereka boleh memberikan kita sharing informasi-informasi positif yang berguna untuk kemajuan murid dan sekolah kita. Apa nih yang Ibu temukan ketika melakukan proses pemetaan sumber daya? Adakah hal-hal yang menarik dan khusus yang ditemukan? Banyak Bu, hal positif yang saya temukan ya, yang memunculkan itu kemampuan mereka, kompetensi sumber daya yang ada di sekolah, baik itu dari murid-murid saya maupun rekan-rekan sejawat saya Ibu. Karena di antara mereka baik murid maupun guru banyak yang mumpuni di dalam bidang olahraga, seni ataupun juga akademik yang harus selalu bisa digali dengan sebaik-baiknya. Perubahan apa nih Bu? Perubahan apa yang Ibu harapkan nih yang dapat terjadi di lingkungan sekolah setelah Ibu mengetahui sumber daya yang ada, dan bagaimana Ibu mewujud nyatakan perubahan tersebut? Yang pasti kita harapkan ada peningkatan kualitas ya Bu ya, dari SDM kualitas kemampuan yang mereka miliki, mereka akan meningkatkan kualitas baik itu murid ataupun guru-guru dalam banyak hal sesuai dengan kemampuan dan bakat mereka masing-masing. Nah, menggunakan pemetaan itu menjadi salah satu acuan dalam pengambil sikap atau keputusan itu. Oke, ya, karena kalau tidak dipetakan kita bingung juga. Iya. Bagaimana nih Ibu akan menggunakan hasil pemetaan yang diperoleh untuk memaksimalkan potensi di sekolah? Iya, pemetaan itu sebagai salah satu acuan Bu, bahwa bagaimana kita dalam mengambil sikap ataupun keputusan dalam segala hal, jadi itu sebagai barometer. Oke, kalau tidak ada acuannya bingung juga. Iya, apa yang harus ditingkatkan potensi. Bagaimana Ibu dalam menemukan atau mengidentifikasi sumber daya yang ada di sekolah? Ya, yang pertama-tama untuk menemukan identifikasi sumber daya itu kita melakukan pengamatan ya. Bagaimana sumber daya itu murid dan teman-teman guru, kemudian kita mengevaluasi kira-kira seperti apa langkah yang akan kita ambil, kemudian kita akan mengambil sebuah keputusan dan kesimpulan dari pengamatan yang sudah kita lakukan. Apa saja kendala dan tantangan yang Ibu hadapi nih saat melakukan identifikasi sumber daya tersebut ya, dan bagaimana Ibu mengatasinya? Kebetulan selama melakukan pengamatan saya tidak mengalami kendala Bu, semua berjalan dengan lancar dan kondusif, juga karena adanya komunikasi, kemudian informasi yang cukup memadai dari baik itu murid maupun teman-teman sejawat saya. Alhamdulillah ya. Iya, betul. Bagaimana nih perasaan Ibu ketika berhasil mengidentifikasi sumber daya di sekolah? Iya, perasaan saya sangat senang sekali Bu, dan saya semakin yakin, percaya diri dalam melakukan sebuah kemajuan, dan kita akan mengambil keputusan untuk langkah-langkah selanjutnya itu dengan pasti. Apa pertimbangan Ibu dalam menentukan sumber daya sekolah? Iya, saya yakin Bu,
sekolah saya mempunyai potensi yang besar ya, bahkan mungkin semua sekolah pun sama ya, yang mempunyai potensi yang besar, dan itu bagaimana kita, kemampuan kita dalam menggali dan memaksimalkan potensi-potensi itu sehingga dapat produktif dan bermanfaat bagi diri sendiri maupun sama orang lain, baik itu siswa maupun rekan sejawat. Apakah terdapat hal lain yang dapat dijadikan sumber daya sekolah yang belum Ibu temukan dalam proses yang sudah berlangsung? Kebetulan semua hal sudah teridentifikasi Bu, baik itu dari murid, guru, lingkungan sekolah, semua sudah teridentifikasi dengan baik sampai saat ini. Berdasarkan hasil pemetaan yang Ibu lakukan nih, bagaimana hal tersebut mempengaruhi proses pengembalian keputusan yang dilakukan Ibu? Ya, dari pemetaan tersebut di atas, kalau menurut saya sih, saya dapat mengambil keputusan itu dengan dalil itu Bu, karena dengan adanya keputusan yang berpihak pada murid, dampak positif itu dapat menggali potensi mereka untuk menjadi lebih baik lagi di depannya. Apa hal yang menurut Ibu masih perlu dikembangkan atau perlu dievaluasi? Kadang begini Bu, banyak guru itu yang nyaman dengan zona nyamannya, sehingga mereka enggan untuk berinovasi, untuk berubah, untuk lebih maju. Padahal kalau mereka mau menggali potensi, mereka mau membuat sebuah pembaruan itu sangat mudah untuk dilakukan. Itu tergantung dari motivasi masing-masing. Dan bagaimana kita sebagai guru penggerak, kita pun bisa andil serta untuk menggali kompetensi mereka, gitu. Maju dan memotivasi mereka. Memang itu tujuannya ya, Dan itu dimulai dari diri kita sendiri. Kita harus selalu tampil, kita harus selalu berubah, kita harus selalu berinovasi, dan kita harus selalu menciptakan sesuatu hal yang baru sehingga menjadi sebuah motivasi buat teman-teman kita yang lain. Karena namanya sudah sesuai Guru penggerak, harus menggerakkan ya, menggerakkan diri sendiri minimal, menggerakkan diri sendiri, murid dan rekan sejawat. Kalau diri sendiri belum gerak, gimana mau menggerakkan murid dan rekan sejawat ya? Berikutnya nih, apa hal yang menurut Bapak Ibu, apa hal yang menurut Ibu nih, apa hal yang menurut Ibu masih perlu dikembangkan atau perlu dievaluasi? Saya sih sudah senang dan cukup dengan pencapaian, tapi itu tidak membuat saya puas karena saya terus memotivasi diri saya sendiri dan saya punya keyakinan serta semangat yang besar bahwa kita itu akan bisa semakin maju dan terus maju. Nah, itu akan keyakinan dan semangat itu akan menjadi pemicu dalam mencapai sebuah keberhasilan. Apa hal yang menurut Ibu nih mendukung keberhasilan dari keputusan yang diambil? Keyakinan dan semangat yang dengan keyakinan dan semangat yang kuat itu akan menjadi momentum pemicu dalam sebuah keberhasilan. Keyakinan saya. Adakah pengalaman yang terjadi nih baik dalam waktu dekat ataupun sebelum mengikuti pendidikan guru penggerak yang mencerminkan dilema etika baik itu terkait murid maupun rekan sejawat? Iya, misalkan kami murid murid yang kadang terlambat datang ya. Nah, dia terlambat datang, mungkin secara prosedur tidak boleh masuk kelas misalkan ya, kita bikin aturan, tapi kita harus lihat bagaimana kenapa dia bisa terlambat. Ternyata dia itu sebelumnya misalkan dia berjualan kue karena dia anak kurang mampu. Nah, akhirnya kita berikan solusi untuk dia boleh next tidak terlambat dengan cara kalau dia jual kue menuju arah sekolah, jadi tepat datang sebelum jam masuk kelas. Itu contohnya. Contoh lagi kalau anak sejawat Bu, misalkan ada kasus-kasus yang merugikan, nah kita bisa obrolkan untuk mereka boleh mengambil sebuah sikap yang positif juga. Menurut Ibu nih, apakah proses pengambilan keputusan yang dilakukan sudah sesuai dengan prinsip dan langkah yang dipelajari di modul 3.1? Menurut saya sih sudah ya Bu, walaupun di sini ada 9 langkah yang cukup panjang ya, tapi dari identifikasi pertama yaitu mengenali terlebih dahulu nilai-nilai yang saling bertentangan itu harus sudah saya lakukan. Kemudian yang kedua menentukan pihak-pihak yang terlibat, kemudian mengumpulkan fakta-fakta secara lengkap dan detail. Yang keempat kita melakukan pengujian benar atau salah dari kasus yang kita hadapi. Yang kelima melakukan pengujian benar
melawan benar, yang keenam melakukan prinsip revolusi, yang ketujuh mencoba mencari atau menginvestigasi opsi dilema, yang kedelapan membuat keputusan, dan yang kesembilan melakukan refleksi dan mengambil pelajaran dari suatu keputusan yang sudah diambil. Jadi dari 9 langkah itu kita evaluasi semua permasalahan sehingga kita bisa mengambil sebuah keputusan yang layak dan dapat dipertanggungjawabkan. Oke, 9 langkah ya. Iya, betul. 9 langkah dari formul 3.1. Oke, berikutnya apa hal yang menurut Ibu masih perlu dikembangkan atau perlu dievaluasi dari proses pengambilan keputusan tersebut? Saya masih perlu banyak belajar, Bu, bagaimana cara membuat keputusan yang bijaksana sehingga bisa mewujudkan seorang pemimpin yang baik, baik itu pemimpin belajar di kelas maupun menentukan sejawat. Apa saja nih? Ini terkait loka karya 5 ya, Bu? Iya, siap. Apa saja pencapaian Ibu pada pembelajaran bulan ini? Yang saya rasakan saya bisa dan saya sudah membuat atau melakukan peningkatan kompetensi diri saya, Bu, baik dalam pembelajaran di dalam kelas dengan dosen maupun dengan kelas saya. Apakah terdapat tantangan dan kesulitan selama proses pembelajaran dan bagaimana Bapak Ibu menanggapi tantangan dan kesulitan tersebut? Sejauh ini, Bu, saya tidak mengalami masalah yang besar yang signifikan ya. Kalau masalah-masalah kecil itu hal biasa, tapi semua bisa diselesaikan dengan baik. Yang penting adalah komitmen kita, kemudian komunikasi yang terjalin yang baik antara kita dengan murid dan rekan sejawat, kemudian dengan kepala sekolah dan staf politik semuanya, juga orang tua murid terlibat dalam hubungan yang baik, sehingga semua hal baik itu menimbulkan sebuah timbal balik yang baik untuk kemajuan. Dan itu sudah saya rasakan. Ya, bagaimana Ibu akan menggunakan pencapaian tersebut untuk proses pembelajaran selanjutnya? Dari semua hal yang sudah saya lakukan, saya akan terus melakukan evaluasi untuk sebagai bahan koreksi saya. Jika ada sebuah kesalahan atau perbaikan ke depannya, Bu, kemudian saya akan membuat sebuah progres yang lebih baik lagi sehingga saya menjadi seorang pemimpin pembelajaran yang potensial nanti, baik di masa sekarang maupun di masa mendatang, dan saya selalu bisa menginspirasi murid saya atau rekan sejawat saya, baik di sekolah maupun di luar sekolah. Keren ya. Iya. Terima kasih Ibu Eni, keren sekali ya. Semoga ilmu yang Ibu Eni dapat dari program guru penggerak bisa sempurna diimplementasikan di sekolah Ibu Eni ya, terutama untuk murid dan rekan sejawat ya. Terima kasih telah berbagi praktek baik ya ke saya. Sukses selalu, mudah-mudahan lulus dengan dengan nilai yang diinginkan, lulus dengan sempurna ya, lulus dengan memuaskan. Oke, Terima kasih juga sama-sama. dengan Ibu Eni. Semoga bisa ibu keluarga. Ada yang perlu dibicarakan lagi? Udah cukup, Ibu. Oke, Terima kalau kasih yang begitu, pasti ya, mohon doanya supaya iya, kita bisa amin. menjadi guru penggerak yang hebat luar biasa untuk kita, saya, murid dan teman semuanya. Oke ya, kita mungkin nanti akan jumpa lagi di Loka Karya ke-6 ya. Mari ya, nanti saya lihat lagi capaian di bulan berikutnya. Mari Bu Eni, Terima kasih. sama-sama.